Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Agustina S.H.M.A. Saya adalah seorang dosen yang saat ini bertugas pada program studi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Tadulako Palu. Sesuai dengan basic keilmuan saya, maka saya adalah seorang pengajar ilmu hukum pada konsentrasi hukum internasional. Tujuan video ini untuk pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Dalam video ini saya akan menceritakan sedikit tentang bagaimana proses pembelajaran yang saya lakukan di dalam program studi saya, tempat saya mengajar terkait mata kuliah yang sesuai dengan bidang keilmuan saya. Saya akan menayangkan cuplikan video singkat proses belajar mengajar yang saya lakukan di dalam kelas bersama dengan mahasiswa saya. Pada hari ini saya akan menjelaskan metode pengajaran saya dengan menggunakan DIA pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Hukum Internasional dengan bobot 4 SKS. Metode DIA merupakan singkatan dari Delivery, Interaction, dan Assessment. 1. Delivery akan menjelaskan bagaimana perkuliahan saya akan disampaikan pada mahasiswa. Untuk mata kuliah ini, metode yang saya gunakan adalah metode ceramah. Selain itu, saya juga menerapkan metode kasus pada kuliah saya dengan membedah kasus-kasus yang relevan dengan mata kuliah hukum internasional yang sering terjadi pada kehidupan sehari-hari. Kasus yang akan dibedah kemudian diselesaikan melalui tim Besai Project yang merupakan metode yang dibangun di atas kegiatan pembelajaran dan tugas nyata berbasis proyek yang memberikan tantangan bagi mahasiswa yang terkait dengan kehidupan sehari-hari untuk dipecahkan secara kelompok. 2. Interaction akan menjelaskan bagaimana saya membangun interaksi bersama mahasiswa selama perkuliahan berlangsung. Saya mencoba untuk membangun partisipasi aktif mahasiswa yang mengedepankan student center learning. Awal perkuliahan akan saya mulai dengan pertanyaan pemantik untuk membangkitkan diskusi dan tanya jawab di dalam kelas. Tidak hanya itu, saya juga akan memberikan kuis di tengah perkuliahan untuk merefresh kembali materi yang sudah disampaikan. Interaksi saya dengan mahasiswa tidak dibatasi pada perkuliahan, tetapi saya juga membuka ruang diskusi di luar perkuliahan. Untuk mewadahi hal ini, saya memanfaatkan beberapa platform yakni WhatsApp, grup, dan Google Classroom atau konsultasi langsung. Hal ini ditunjukkan untuk memfasilitasi mahasiswa dalam proses belajar mengajar secara komprehensif. Berikutnya adalah assessment, yakni bagaimana penilaian dilakukan pada saat proses belajar mengajar berlangsung. Sebelum perkuliahan dimulai, mahasiswa akan diinformasikan terkait mekanisme penilaian selama perkuliahan. Pada kontrak perkuliahan termasuk item penilaian pada rubrik penilaian. Penilaian saya berikan terdiri dari 2 jenis penilaian, yakni penilaian sumantif dan penilaian formatif. Penilaian sumantif adalah penilaian bertujuan untuk menilai pencapaian tujuan pembelajaran dan atau capaian pembelajaran, bisa disebut CP mahasiswa. Penilaian pencapaian hasil belajar mahasiswa dilakukan dengan membandingkan pencapaian hasil belajar mahasiswa dengan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Bentuk penilaian ini berupa nilai berdasarkan
berdasarkan hasil kemampuan mahasiswa, sedangkan untuk penilaian formatif merupakan penilaian yang dilakukan dengan tujuan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran. Bentuk penilaian ini adalah feedback positif kepada mahasiswa. Mata kuliah ini harus diwajibkan bagi mahasiswa semester 3 itu akan diprogram oleh semua mahasiswa Fakultas Hukum, khususnya di semester 3 itu untuk menjadi dasar mata kuliah hukum internasional. Materi pembelajaran tersusun dalam rencana pembelajaran semester RPS dan selalu disampaikan pada awal perkuliahan. Silahkan dilihat dari RPS-nya. Akan dibagikan oleh setiap mahasiswa nanti yang memprogram mata kuliah hukum internasional. Adapun sumber atau referensi buku teks atau bahan ajar, contoh kasus atau hasil penelitian atau karya tulis ilmiah yang relevan dengan materi atau topik pembahasan itu akan bisa dilihat dari pakar-pakar hukum internasional, kemudian bisa dilihat dari buku yang terkait dengan hukum internasional, kemudian bahan ajar yang akan dibagikan kepada mahasiswa, kemudian terkait dengan penelitian yang relevan yang dilakukan oleh pengajar mata kuliah hukum internasional. Adapun deskripsi mata kuliah hukum internasional sebagai berikut. Yang pertama, pengertian dasar hukum internasional dan perkembangan hukum internasional. Yang kedua adalah masyarakat dan hukum internasional. Yang ketiga, sumber-sumber hukum internasional. Yang keempat, hubungan hukum internasional dan hukum nasional. Yang kelima, subjek-subjek hukum internasional. Yang keenam, kedaulatan negara. Yang ketujuh adalah pengakuan. Yang kedelapan, yurisdiksi negara dalam hukum internasional. Selanjutnya 9, tanggung jawab negara. Yang ke-10, suksesi negara. Yang ke-11, hukum moneter, kemudian hukum lingkungan internasional, kemudian hukum ekonomi internasional, kemudian hukum ekstradisi. Kompetensi mahasiswa yang ingin dicapai yaitu memiliki kemampuan menjelaskan pengertian dasar-dasar hukum internasional dan sejarah hukum internasional, mampu menguraikan tentang masyarakat dan hukum internasional, mampu menguraikan tentang masyarakat dan hukum internasional, mampu menguraikan tentang hakikat dasar berlakunya hukum internasional, mampu menguraikan dan menjelaskan sumber-sumber hukum internasional. Selanjutnya, mampu menguraikan dan menjelaskan tentang hubungan antar hukum internasional dan hukum nasional. Selanjutnya, mampu menguraikan tentang subjek hukum internasional, mampu menguraikan tentang kedaulatan negara, mampu menguraikan dan menjelaskan pengakuan dalam hukum internasional. Selanjutnya, mampu menguraikan dan menjelaskan tentang yurisdiksi negara dalam hukum internasional, mampu menguraikan dan menjelaskan tentang tanggung jawab negara, kemudian mampu menguraikan dan menjelaskan tentang suksesi negara, kemudian mampu menguraikan dan menjelaskan hukum humaniter internasional, kemudian mampu menjelaskan hukum lingkungan internasional, kemudian mampu menjelaskan tentang hukum diplomatik, kemudian mampu menjelaskan tentang ekstradisi. Topik pembelajaran yang akan divideokan ini adalah tentang hukum lingkungan internasional. Yang pertama adalah pengertian hukum lingkungan internasional. Yang kedua adalah perlindungan lingkungan menurut hukum internasional, yaitu 1. Deklarasi Stockholm tahun 1972, yang kedua Deklarasi Rio tahun 1992, kemudian tentang perlindungan lingkungan menurut hukum nasional, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selanjutnya itu terkait dengan kasus pertambangan terkait lingkungan hidup, khususnya kasus Dongi-Dongi, Taman Lorolindo,
yang ada di Desa Dongi-Dongi. Terkait dengan komponen penilaian saya itu akan saya sampaikan dari awal, mulai dari perkuliahan terkait dengan RPS. Itu komponen penilaian saya yaitu mulai dari tugas individu 5%, kemudian ada tugas kelompok 5%, kemudian ada nilai ujian tengah semester 30%, kemudian nilai final teks 40%. Sehingga inilah komponen-komponen penilaian saya selama perkuliahan, itu akan dinilai oleh dosen, dikeluarkan oleh penanggung jawab mata kuliah. Nah, ini kemudian dirumuskan oleh tim pengajar mata kuliah sehingga menghasilkan bobot 100%, sehingga mahasiswa bisa membedakan antara mahasiswa yang mendapatkan nilai A, nilai B, nilai C, nilai D, dan nilai E. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kalian sehat-sehat semua? Baik, untuk hari ini kita masuk mata kuliah Hukum Internasional dengan tema tentang hukum lingkungan internasional. Adapun yang ingin dibahas hari ini tentang bagaimana pengertian daripada hukum lingkungan internasional, kemudian perlindungan lingkungan menurut hukum internasional. Itu ada dua hal yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah Deklarasi Stockholm tahun 1972. Yang kedua yaitu Deklarasi Rio tahun 1992 terkait dengan pembangunan berkelanjutan. Kemudian yang ketiga adalah perlindungan lingkungan menurut hukum nasional tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nah, kemudian yang keempat yaitu kasus pertambangan terkait dengan lingkungan hidup. Ibu bisa, sebelum kita masuk dalam Ibu menjelaskan tentang hukum lingkungan internasional, saya ingin bertanya kepada kalian bagaimana pengertian daripada hukum lingkungan internasional. Dengan nomor induk mahasiswa D101-21035. Adapun sepengetahuan saya tentang hukum lingkungan internasional ialah seperangkat aturan yang mengatur tentang apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan terhadap lingkungan, dan terhadap pelanggarannya akan dikenakan sanksi. Adapun kata internasional di sini yang berarti melampaui batas negara, entah bersifat bilateral ataupun multilateral. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan Ramadan dengan NIM D101-21059. Kalau menurut saya, Bu, hukum lingkungan internasional adalah hukum yang mengatur interaksi manusia dengan makhluk hidup lainnya dan lingkungan sekitar untuk kelangsungan kehidupan manusia. Baik, terima kasih Ihsan sudah memberikan pengertian tentang hukum lingkungan internasional. Terkait dengan pengertian daripada hukum internasional, Ibu akan jelaskan dan kalian bisa juga lihat dan pahami apa yang ada di PowerPoint-nya Ibu. Silakan dilihat ya, terkait dengan hukum lingkungan internasional. Yaitu bisa dilihat dari pasal 38 tentang statuta Mahkamah Internasional, itu menjelaskan ada 4 sumber yang bisa menjadi dasar dari hukum lingkungan internasional. Yang pertama adalah perjanjian internasional, kemudian ada hukum kebiasaan internasional, kemudian ada prinsip-prinsip umum, kemudian keempat adalah pendapat prasarjana dan putusan pengadilan yang terkemuka. Prinsip Stockholm tahun 72, kemudian Deklarasi Rio tahun 1992, kemudian di turunan dari hukum nasional yaitu Undang-Undang 32 tahun 2009. Pengertian daripada hukum lingkungan internasional terkait dengan prinsip-prinsip
yang mengatur tentang hukum lingkungan internasional itu bisa kalian perhatikan di Deklarasi Stockholm dan Deklarasi Rio. Deklarasi Stockholm tahun 1972 itu menghasilkan 26 prinsip. Dari 26 prinsip ini ada satu hal prinsip yang sangat penting yang saya bahas, yaitu prinsip 26 Deklarasi Stockholm tahun 72 tentang setiap negara harus berdasarkan PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa, dan prinsip hukum internasional hak berdaulat untuk kewenangannya dan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa menyebabkan aktivitas yang ada dalam yurisdiksinya atau kendalinya tidak menyebabkan kerusakan terhadap lingkungan atau negara lain atau wilayah yurisdiksi nasionalnya. Pada tanggal 5 Juni setiap tahun diselenggarakan memperingati yang namanya Hari Lingkungan Sedunia. Karena kenapa? Lingkungan ini merupakan hal yang sangat penting bagi seluruh dunia. Artinya bahwa lingkungan ini merupakan persoalan holistik. Apa yang terjadi di Sulawesi Tengah, khususnya di Indonesia, ya, itu dirasakan oleh negara lain. Terkait dari dua prinsip itu bisa kalian perhatikan di mana letak perbedaan dari prinsip Deklarasi Stockholm tahun 72, kemudian prinsip Deklarasi Rio tahun 1992. Dibaca dulu ya untuk memahami di mana letak perbedaannya. Silakan dilihat dulu deh, dianalisis di mana letaknya. Baik, ada yang bisa memberikan bisa menganalisis di mana letak perbedaan daripada deklarasi Stockholm tahun 72, kemudian Deklarasi Rio tahun 1992. Ya, dua prinsip ini ada letak perbedaannya. Saya persilakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Makira dengan NIM Stambuk D101211141. Baik Ibu, perbedaan dari prinsip 21 Stockholm tahun 1972 dengan prinsip 2 Deklarasi Rio tahun 1992 itu terletak pada kata eksploitasi, Bu. Sekian, Bu. Baik, kalian bisa perhatikan PowerPoint-nya Ibu, yaitu ada dua hal di situ, yaitu elemen pertama tentang kedaulatan negara untuk mengeksploitasi sumber daya alamnya. Ya. Yang kedua adalah elemen kedua itu bertanggung jawab atau berkewajiban untuk tidak merugikan lingkungan negara lain atau orang berada di luar batas-batas yurisdiksi nasional. Nah, kita lihat bahwa dari kedua elemen ini, elemen pertama itu tentang kedaulatan negara. Yang kedua terkait dengan pertanggungjawaban atau bertanggung jawab bagi negara yang mengakibatkan pencemaran lingkungan. Silakan ada yang mau memberikan pengertian tentang kedaulatan negara, silakan. Kenalkan, nama saya Nikoman Sri Puspita Dewi dengan NIM D101212334. Menurut saya kedaulatan negara ini adalah kekuasaan tertinggi baik di dalam maupun di luar. Kedaulatan ini yakni kedaulatan untuk mengatur fungsi-fungsi alat penangkapan negara. Ya, masih ada yang mau memberikan pengertian kedaulatan negara? Silakan. Kedaulatan negara menurut saya adalah kekuasaan tertinggi suatu negara berada pada negara itu sendiri yang tidak merugikan negara lain. Iya.
Dalam hal ini bahwa terkait dengan kedaulatan negara, kemudian elemen kedua yaitu bertanggung jawab. Artinya melakukan pembangunan di dalam negara atau di dalam suatu daerah itu boleh saja sepanjang tidak mencemari yang namanya lingkungan, kemudian tidak melakukan pencemaran lintas batas negara. Nah, terkait dengan pencemaran lingkungan yang ada di wilayah negara itu bisa dilihat dari misalnya dari kasus dongi-dongi yang akan dianalisis di akhir perkuliahan nanti. Kemudian kalian bisa juga lihat dari kasus kebakaran hutan yang dilakukan oleh negara Indonesia yang berdampak besar terhadap negara tetangganya. Akibat dari kabut asap itu bisa menimbulkan namanya ispa, ya, mengganggu pernapasan sehingga sesak napas. Baik, terkait dengan di dalam hukum internasional itu Ibu sudah jelaskan ya terkait dengan hal itu. Apakah ada mahasiswa yang mau bertanya tentang bagaimana sebenarnya penerapan Indonesia terkait dengan prinsip-prinsip deklarasi Stockholm maupun deklarasi Rio tahun 1992? Saya persilakan. Nama saya Nur Mulyani dengan NIM D101210443. Baik, terima kasih Bu atas kesempatannya. Pertanyaan saya singkat saja, apakah penerapan deklarasi Stockholm itu sudah diterapkan di Indonesia? Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Dengan perlindungan lingkungan ini dikaitkan dengan prinsip deklarasi Stockholm tahun 72, khususnya prinsip 21, kemudian deklarasi Stockholm, deklarasi Rio tahun 1992 itu prinsip 2 itu sudah diterapkan di negara Indonesia sehingga Indonesia mengeluarkan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan pokok perlindungan pokok pengelolaan lingkungan hidup, sehingga aturan itu yang awal mula Indonesia untuk melindungi dan menerapkan yang namanya hukum internasional kaitannya dengan lingkungan. Nah, untuk melihat daripada lingkungan berkelanjutan bisa kita lihat bagaimana perlindungan lingkungan khususnya di Indonesia itu bisa dilihat dari pasal 2 itu Undang-Undang 32 tahun 2009. Ini di dalam pasal 3 tentang tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Supaya teman-teman kalian pahami tentang tujuannya, ada yang bisa bantu Ibu untuk membacakan singkat tentang tujuan daripada perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jingga dengan NIM D1012259. Baik, tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang pertama yaitu melindungi wilayah NKRI dari pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Yang kedua, menjamin keselamatan dan kesehatan manusia. Yang ketiga, menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem. Yang keempat, menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup. Yang kelima, mencapai keserasian, keselarasan dan keseimbangan lingkungan hidup. Yang keenam, menjamin terpenuhinya keadilan regenerasi masa kini dan generasi masa depan. Yang ketujuh, menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai sebagian dari HAM. Yang kedelapan, mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Dan yang terakhir, mengantisipasi isu lingkungan global. Baik, terima kasih sudah membantu Ibu untuk membacakan PowerPoint-nya Ibu terkait dengan tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Jadi kalian bisa pahami apa tujuan negara
negara-negara untuk sudah melakukan perlindungan tentang lingkungan hidup terkait dengan sumber daya alam. Ya, mulai dari Ibu jelaskan tadi terkait dengan perlindungan lingkungan menurut hukum internasional, kemudian perlindungan lingkungan terkait dengan hukum nasional. Ya, Ibu sudah jelaskan secara singkat, dan kemudian dari prinsip Deklarasi Stockholm tahun 72, kemudian Deklarasi Rio tahun 1992 itu kemudian di dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 akan diterapkan, akan dianalisis kasus hukum ya dalam proses perkuliahan hari ini, yaitu tentang kasus pertambangan ilegal yang dilakukan di Taman Loro Lindu di Dongi-Dongi ya. Silakan bisa diperhatikan kasusnya dan dianalisis. Silakan ada yang memberikan tanggapan atau analisis kalian, saya persilakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan Ramadan dengan NIM D1012159. Baik Ibu, berkaitan dengan kasus hutan Dongi-Dongi ini yang merupakan paru-paru dunia, berkaitan dengan adanya Deklarasi Stockholm 72 dan Deklarasi Rio, ini ditandai dengan adanya dialog antara masyarakat internasional untuk melakukan membahas mengenai ekonomi, kerusakan lingkungan hidup dan kelangsungan hidup manusia di dalam lingkungannya. Nah, berkaitan dengan kasus Dongi-Dongi ini, seharusnya pemerintah harus melakukan pencegahan atau preventif terhadap masyarakat agar tidak merusak hutan dari Dongi-Dongi tersebut, karena hutan ini merupakan hutan lindung dan menurut UNESCO itu merupakan biosfer cagar yang dimana terdapat satwa, fauna dan fauna sebanyak 200 jenis satwa yang harus dilindungi. Jadi kalau menurut saya Bu, pemerintah itu harus turut serta dalam melakukan pencegahan, karena menurut Deklarasi Stockholm tersebut itu dapat melakukan tanggung jawab terhadap negaranya agar tidak berkesinambungan terhadap internasional. Baik, menurut itu saja. Ya, baik, terima kasih Ihsan atas analisis kasus Anda terkait dengan tambang ilegal yang ada di Sulawesi Tengah. Masih ada yang mau memberikan analisisnya? Silakan. Ya. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Husayat dengan akhirat Tambuk 135. Nah, seperti analisis saya, hutan tambang ilegal itu sudah sekitar 15 hektar. Kawasan tersebut sudah gundul Ibu. Yang wilayahnya itu terletak di Dongi-Dongi, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Dan kegiatan pertambangan emas ilegal itu Bu, setahu saya itu sudah sejak tahun 2016 itu sudah pernah ditutup, namun banyaknya penambang ilegal yang melakukan tambang ilegal yang menjadi masalah itu. Menurut saya Bu, itu aparat ataupun pemerintah tidak boleh lengah, harus dipertegas lagi dalam menjaga kawasan tersebut ini. Mungkin begitu, sekian dari saya. Ya, baik, terkait dengan analisis kalian itu bisa dipahami bahwa analisis kasus tambang ilegal ini memang sampai sekarang belum ditangani. Tidak ada lagi ya? Ya, kalau tidak ada lagi saya rasa sudah cukup untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.